Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharaini amin. Ila anqal kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati an radiyaka laha ahlan radika laha ahlan radiyaka laka ahlan laha ahlan. Cukuplah, kemarin bicara tentang balasan Allah kepada hamba yang melakukan kebaikan, membahas tentang balasan. Kan ada jazaan, ajran, ujuro. Man sanna sunnatan hasanatan fil islami falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ada ajar, pahala disebut. Imbalan dari Allah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Jadi kalau Anda berbuat baik akan diberi Allah imbalan. Kalau hikmah sebelumnya, jika engkau berbuat baik sekarang, maka pantang Allah membalasnya ngutang. Allah Maha Pemurah kok. Hanya kadang balasan Allah itu kita tidak faham. Jadi kalau kita berbuat baik saat ini, balasannya juga saat itu juga sebetulnya. Di samping ada balasan yang Allah berikan nanti di saat kita berada di surga Allah, insyaallah. Amin. Nah, sekarang apa balasan dari Allah katanya? Kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati. Cukuplah balasan dari Allah atas ketaatan yang engkau lakukan itu adalah Allah telah memilihmu menjadi orang yang layak melakukan kebaikan tersebut. Begini, kebaikan dari Allah ada yang lahir dan batin, zahir dan batin. Baik, misalnya kebaikan zahir yang Allah berikan kepada kita, saat Anda haus, Allah berikan kepada Anda air segar. Kebaikan atau bukan? Kebaikan. Nikmat tidur, kebaikan. Anda lapar, Allah beri makan, kebaikan. Baik. Anda bisa sadar kebaikan. Apakah setelah Anda mendapatkan kebaikan dari Allah, di saat Anda haus, kemudian setelah itu Anda mendapatkan air, apakah pantas setelah itu Anda berkata, ya Allah, Engkau telah memberikan air kepadaku, maka berikan kepadaku ganjaran pahala untukku ya Allah. Aneh enggak? Aneh ya? Aneh. Anda paham berarti? Berarti yang memberikan kebaikan siapa? Allah. Lah kok yang beri kebaikan Allah, kok kita minta balasan dari Allah, itu kan aneh bener. Ya aneh. Allah yang ngasih Allah, ngasih air segar, kesehatan, lalu ya Allah, karena kau telah memberikan kepadaku kesehatan dan air segar, kenikmatan, maka ya Allah berikan kepadaku pahala ya Allah. Faham? Anda sakit? Baik. Ini kan kebaikan zahir. Ada kebaikan yang tidak bukan zahir, kebaikan batin, ma'nawi. Contoh apa? Allah memilihmu sebagai ahli Islam. Di sana ada orang kafir. Kebaikan atau tidak? Kemudian setelah menjadi ahli Islam, ternyata Allah menjadikan Anda mudah beribadah, sholat malam. Kebaikan atau tidak? Apa bedanya dengan air tadi? Zahir sama batin. Masa setelah itu ngomong, ya Allah, karena kau telah memberikan kepadaku kebaikan, berikan aku pahala ya Allah. Pantas enggak? Anda mulai paham sekarang. Jadi sebetulnya Anda bisa menjadi sholat karena dipilih oleh Allah. Kok Anda minta imbalan dari Allah? Ini Anda ini paham atau tidak? Tidak ada satu hamba yang bisa sujud kecuali karena Allah pilih dia untuk sujud. Berarti yang menjadikan kita sujud siapa? Allah. Nikmat atau bukan? Karunia atau bukan? Apakah setelah itu pantas kita mengatakan, ya Allah, mana pahala untukku? Memang kadang bahasa Allah itu bahasa kita. Bahasa Allah membahasakan dengan bahasa manusia. Seperti dalam urusan man dzalladzi yuqridullah qardan hasana. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan balas
Masa Allah minta pinjaman? Bukan. Kalau engkau bersedekah seolah-olah minjamkan kepada Allah, nanti Allah balas. Allah nggak perlu, cuman bahasa Allah untuk kita pakai man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Sama ajr yang Allah sebutkan itu bahasa manusia. Biasanya manusia suka menunggu-nunggu ajr, pahala. Dan Allah Maha Kasih, yang diberikan lebih gede daripada yang selama ini kita harap. Allah Maha Pemurah. Maka yang harus dipahami bahwa orang bisa melakukan sholat di tengah malam, tanyakan, Anda bisa berbuat baik itu saham Anda berapa? Berapa persen dari saham Anda? Tanyakan. Siapa yang membangunkan Anda di tengah malam? Allah. Siapa yang menjadikan engkau berkehendak bangun malam? Kemudian siapa yang memudahkan, memberikan kesehatan bisa sholat? Kalau itu saham dicabut, Anda tidak bisa ngapa-ngapain kok. Seperti orang mati. Kita nggak punya saham. Artinya semua kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan Allah. Maka kita seharusnya bersyukur kepada Allah. Kita berterima kasih kepada Allah. Maka disebutkan oleh Ibn Athaillah Sakandari di sini untuk mengingatkan makna nikmat karunia Allah yang sangat agung ini, yang kadang kita tuh jarang mensyukuri. Maka nikmat mudah mensyukuri seorang hamba ini, kecuali nikmat kebaikan. Orang baru punya anak, akekahan, syukuran, baru menikah, pesta, masya Allah, baru mudah. Tapi jarang di antara kita yang di saat oleh Allah dibangunkan di tengah malam, lalu ke pagi harinya bersedekah, ya Allah, aku ingin bersedekah kepada fakir miskin karena terima kasihku karena engkau tadi malam telah bangunkan aku. Ada atau tidak? Jarang. Kita jarang mensyukuri nikmat ibadah. Karena kita mungkin kurang menganggap itu nikmat. Makanya hitungan kita dengan Allah seperti hitungan pegawai. Mana pahala untukku ya Allah? Mana ganjaran untukku ya Allah? Dan Allah akan memberi memang. Cuman yang diajak, yang ingin dihadirkan Ibn Athaillah Sakandari, sadarlah bahwa kebaikan yang kau berikan ternyata modalnya dari Allah. Semua dari Allah. Kalau anak kecil mungkin dimaafkan, contohnya Anda memberikan kepada anak Anda, anak kecil, uang 15.000, ya kan? Pas Anda pergi, tak tanya Anda perlu mau beli es, beli sesuatu, Mak, minta duit ya nak? Nggak boleh, nggak boleh. Anak kecil, dari mana duitnya? Dari Anda. Anda tidak marah karena sama anak kecil. Cuman kalau dia orang dewasa, bikin pegel tak? Kurang ajar, bener nggak kasih 15.000, minta 100 rupiah aja nggak kasih. Ini kan? Sementara yang ngasih kita adalah Allah. Setelah Allah minta 2,5% zakat, enggak ya Allah. Lah, kau ini gimana? Diberi kesehatan untuk sujud rukuk, enggak. Sudah begitu giliran sujud, mana gajiku? Mana adab kita dengan Allah? Ibn Athaillah Sakandari mengajak kita merenungi. Ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Banyak nikmat yang batin, yaitu kemudahan kita melakukan kebaikan. Maka disebutkan termasuk balasan atas kebaikan yang engkau lakukan dari Allah, yang paling tampak tapi tidak engkau lihat adalah engkau telah dijadikan oleh Allah ahli di dalam kebaikan tersebut. Itu balasan dari Allah. Ini makanya orang bergembira di saat beribadah, lah itu kan nikmat. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Sebenarnya bergembiranya karena apa? Apa karena kebaikannya? Karena dipilih dia. Karena dipilih, bukan karena kebaikan. Misalnya Anda bisa berbuat baik, memang menggambarkan makna terima kasih ini harus membuat contoh-contoh ini. Kalau kita dengan Allah, karena kita kedekatan, ya tergantung kedekatan seorang hamba kepada Allah. Di saat seorang hamba diberi oleh Allah kemudahan melakukan kebaikan, itu berbeda-beda tingkatan manusia. Ada yang melakukan kebaikan biasa saja, nggak ada rasa senang, bahkan ada nyesel, ya Allah, terlanjur, butuh lagi, dannya masuk kotak lagi, pluk, ya Allah, mau beli kerupuk, sudah masuk, nyesel, tapi masuk tetap. Ada hamba Allah yang di saat melakukan kebaikan itu riang, wajada halawatul iman, menemukan manisnya keimanan, dan itulah ahli iman yang sesungguhnya. Sehingga seperti disabdakan Nabi, la yashba'ul mu'minu minal khairi. Seorang mukmin tidak akan puas dengan kebaikan yang dilakukannya. Hatta yakuna muntahahul jannatu,
sampai masuk surga. Nah itu orang mukmin, jadi berbuat baik pengen ya Allah, ingat nikmat ya Allah, alhamdulillah tadi malam bisa bangun, nikmat, 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 nikmat. Dia bisa melakukan kebaikan lalu dia bersyukur, senang. Lah, rasa senang itu kan balasan yang Allah berikan kepada kita di dunia. Senangnya senang karena apa? Coba. Apakah karena sujud rukuknya? Sebelum sujud rukuk, senangnya karena Allah telah menjadikan kita ahli kebaikan tersebut. Hari ini memang belum bisa kita lihat saat ini. Tapi coba, nanti kalau Anda masuk surga, amin. Pesantren yang Anda bangun, sumbangan Anda ratusan juta, puluhan juta. Saat ini biasa saja, nggak kelihatan. Yang jelas kurang di rekening Anda. Belum kelihatan saja. Tapi setelah nanti di akhirat Anda akan melihat. Anda akan berterima kasih bukan karena urusan yang Anda dermakan. Anda berterima, ya Allah, di antara hamba-hambamu kau pilih aku saat itu menjadi orang yang mau berderma. Tetanggaku lebih kaya dariku ya Allah, tapi nggak punya apa-apa di akhirat. Tapi engkau telah pilih aku. Lah, karena pilihan Allah ini loh, nikmat agung yang Allah berikan kepada kita. Ini yang maksud Ibn Athaillah, agar sadar jika engkau bisa menghadiri majelis ini dipilih oleh Allah. Nggak main-main. Ini nikmat agung yang nggak bisa dikira-kira dengan apapun. Sehingga kalau sudah orang mendapatkan taufik, Allah berikan kekuatan untuk melakukan kebaikan, itu juga masuk akal kadang. Begitu sebaliknya, kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepada seseorang, nggak bisa. Suaminya nyuruh, disiapin sopir, mobilnya iya, bahkan sebelum habis maghrib sudah ditundang tukang pijet. Suami yang ngerayu-ngerayu, dijanjiin nanti belikin kalung, nggak berangkat perempuan itu. Karena itu bukan perempuan pilihan, tapi ada perempuan sakit, sibuk, nyiapin makan untuk anaknya biar belajar, nanti malam ini ditinggal anaknya ngaji, setelah selesai tinggal nak berangkat pengen ngaji, padahal dia sibuk. Bisa saat ini seperti biasa-biasa saja, tapi di akhirat dia bersyukur, ya Allah, puji syukur kepadamu saat itu di antara wanita yang sibuk ternyata kau beri kesempatan kepadaku untuk melakukan kebaikan. Nah itu loh, engkau dipilih menjadi ahli kebaikan, itu balasan kebaikan dari Allah yang luar biasa. Maka pandang karunia Allah ini unik, bisa melakukan kebaikan. Memang kalau tidak kenal Allah susah orang nyumbang kok 200 juta. Ini kan bisa buat toko 10 juta. Ya gaji 3 karyawan. Lah gimana saya nyumbang? Sayang dong. Tapi tidak. Karena Allah telah memilih, dia akan keluarkan duitnya. Makanya kita syukuri apa? Pilihan Allah. Nah ini. Allah menjadikan dirimu, Allah rela engkau menjadi ahli kebaikan tersebut. Itu balasan besar dari Allah Subhanahu. Itu adalah satu karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus itu untuk menguji rasa, menguji keimanan kita. Jadi kalau engkau jika engkau ingin tahu seberapa besar kadar keimananmu, jika engkau ingin mengetahui seberapa besar kadar keimananmu kepada Allah dan kadar kecintaanmu kepada Allah, lihatlah seberapa besar kadar senangmu di saat engkau melakukan kebaikan. Seberapa besar kadar senangmu di saat melakukan kebaikan. Jika engkau melakukan kebaikan kok enggak senang amat, susah, berarti kamu tidak punya cinta yang sesungguhnya kepada Allah. Dengan Allah Jalla Jalaluh, dengan manusia pun juga sama. Anda mencintai putra Anda, dia menginginkan sesuatu, sepeda, lalu Anda bisa membelikan, senang atau tidak? Senang, kadar senang itu. Tapi kalau Anda belikan orang yang Anda benci, maksa lagi belinya, gitu. Karena Anda membelikan putra Anda yang Anda cintai, lihat Anda dengan penuh kegembiraan. Walillahil mathalul a'la. Untuk memahamkan saja, membuat contoh dengan manusia, dengan Allah juga begitu. Sehingga para kekasih Allah mengatakan, di saat mereka melakukan kebaikan lalu mereka merasa tenang, nyaman, berkata, sungguh seandainya di surga itu kenikmatannya seperti yang aku rasakan di saat aku sujud seperti ini, niscaya sudah cukup. Karena merasakan keindahan. Wajada halawatal iman, menemukan manisnya keimanan. Kita mendengar cerita hari ini,
malam ini. Semoga esok hari kita sampai kepada makom tersebut ya. Biarpun kadang-kadang iman kan yazid wa yankus. Kadang sesaat kita ibadah senang, kadang setengah ngambek. Ya memang begitu. Kadang-kadang senang bangun malam tuh riang, Masya Allah enak. Kadang-kadang ya Allah, kadang-kadang sedekah pun kadang-kadang plong, kadang-kadang ya Allah. Begitu. Ya nama iman yazid wa yankus. Kita ingin stabil, naik terus. Hatta yakunu muntahahu, hatta yakuna muntahul jannah. Terus kebaikan. Dan begitulah Ibn Athaillah akan dari hadirkan hikmah ini agar kita selalu menyadari nikmat Allah yang sifatnya nikmat batin, bukan nikmat zahir, yaitu kebaikan yang Allah berikan kepada kita dimulai dari Islam. Kita bisa menjadi ahli Islam, iman, dan juga amal-amal baik yang lainnya. Semoga Allah memberikan kepada kita kelezatan, kenikmatan di saat kita melakukan kebaikan, sekaligus menjadikan kita sadar bahwasanya itu semua dari Allah, sehingga kita akan tidak akan masuk wilayah namanya ujub. Ujub itu bangga dengan kebaikan lalu mengarah menghantarkan kepada kesombongan. Ujub, ya Allah aku sudah begini, ya Allah mana balasannya, ya Allah aku sudah. Tidak tahu bahwasanya modal kebaikan yang ia lakukan semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada seorang hamba melakukan sebuah kebaikan kecuali karena Allah telah mendahului kebaikan untuknya. Tidak ada seorang hamba yang bersyukur kecuali karena Allah memberikan kenikmatan baginya untuk bersyukur. Maka syukur kita pun perlu disyukuri, karena di saat kita bersyukur itu nikmat, maka syukur itu perlu disyukuri lagi. Kapan berakhir syukur kita? Maka enggak akan ada ujungnya. Begitu agung karunia Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab.